Apabila amandel mengalami pembengkakan ataupun radang amandel ya, mungkin di rumah pertama kita dapat membantu dengan menggunakan kumur-kumur air garam. Selain itu juga minum air putih yang banyak agar hidrasi tadi tetap terjaga. Kemudian juga bisa mengkonsumsi permen pelega tenggorokan. Kemudian juga minum minuman hangat seperti teh mungkin yang dicampur dengan madu. Itu juga dapat membantu mengurangi nyerinya tadi. Karena memang madu asli itu dipercaya juga memiliki zat antibakteri. Namun apabila keluhan nyerinya tidak membaik, ataupun bertambah berat, kemudian jadi demam tinggi ataupun disertai mual muntah, maka sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan ke dokter THT. Perlu digarisbawahi bahwa penyebab radang amandel tersebut adalah infeksi virus dan infeksi bakteri. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada makanan yang menjadi pemicu atau membuat seseorang itu rentan mengalami radang amandel. Di antaranya adalah makanan yang bertekstur keras ataupun yang dapat meninggalkan potongan-potongan kecil di daerah mulut kita, misalnya makan popcorn. Nah, itu sisa-sisa makanan tadi itu akan dengan mudah mengendap atau masuk ke dalam lekukan-lekukan yang ada di dalam si amandel tadi. Nah, kemudian juga selain itu minuman yang mengandung kafein, alkohol, soda ataupun makanan manis itu juga menjadi faktor resiko untuk seseorang gampang terkena radang amandel. Mengapa? Biasanya dengan mengkonsumsi makanan atau minuman ini dia akan menurunkan produksi dari air liur sehingga tentu saja mulut kita jadi lebih kering dan kondisi seperti ini menjadi tempat yang mudah untuk dimasuki oleh si kuman tadi. Selain itu juga adalah makanan yang terlalu pedas itu juga dapat memicu peradangan karena tentu saja produksi air liur kita akan menjadi lebih banyak. Nah, itu juga menjadi kemungkinan terbentuknya batu amandel atau tonsil stone. Dan yang terakhir adalah tentunya makanan-makanan yang terlalu berminyak yang bisa membuat iritasi di daerah amandel kita. Secara umum untuk menjaga kesehatan hidung dan tenggorokan ya atau saluran nafas atas itu sebenarnya hampir sama. Yang pertama yaitu melakukan hand hygiene, yaitu kebersihan tangan. Jadi jangan lupa selalu rajin cuci tangan, terutama pada saat kita mau makan. Kemudian juga input ataupun hidrasi dengan minum air putih yang cukup, minimal 6-8 gelas per hari. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi, yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan juga tentu saja kita harus menjaga kebersihan mulut. Ya, di antaranya rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari, ataupun kita menghindari menggunakan peralatan makan bersama-sama dengan orang lain. Nah, itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari penyakit radang amandel. Secara keluhan sebenarnya radang tenggorok dan radang amandel tuh hampir serupa ya atau mirip. Namun mungkin bisa dibedakan salah satunya yaitu misalnya pada radang amandel ada keluhan bau mulut atau halitosis karena memang struktur amandel tadi juga memiliki lekukan-lekukan yang dapat menangkap atau kotoran ataupun bakteri yang terperangkap tadi bisa mengendap di dalam si amandel tadi sehingga memberikan keluhan bau mulut. Kemudian kalau keluhan lain adalah karena si amandel tadi bisa bertambah besar, bisa saja memberikan keluhan kepada penderitanya, ada keluhan mengorok ataupun sulit untuk bernafas dengan baik pada saat tidur. Amandel adalah 2 buah kelenjar yang terdapat di belakang mulut kita, itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, kelenjar ini adalah merupakan bagian dari kelenjar limfoid yang berfungsi untuk daya tahan tubuh. Jadi si amandel ini memiliki fungsi untuk menangkap atau sebagai filter atau sebagai saringan setiap udara yang kita hirup melalui hidung dan tenggorokan. Apabila pada udara tersebut terdapat virus ataupun bakteri, maka dia akan ditangkap di daerah amandel tadi. Nah, selain itu juga radang amandel atau tonsilitis dalam istilah medisnya itu merupakan sebuah kondisi terjadinya peradangan atau inflamasi pada kedua kelenjar tersebut.
di mana memberikan dampak kemerahan atau ukuran amandel yang menjadi lebih besar, sehingga dapat memberikan keluhan, salah satunya juga adalah nyeri pada tenggorokan. Nah, proses peradangan ini tentu saja disebabkan oleh adanya infeksi virus maupun bakteri. Hal ini sama dengan radang tenggorokan. Demikian penjelasan saya mengenai radang amandel. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THT-KL. Sampai ketemu di episode berikutnya.